Assalamualaikum, halo teman-teman, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja, bahagia dan sehat sentosa. Film Rasuk 2022, film horor khas dari Malaysia, mengisahkan seseorang yang kerasukan dan menjadi zombie. Beda pada film zombie umumnya yang terjangkit virus, di sini justru mengangkat kisah zombie yang terjangkit hal-hal mistis. Jangan lupa ini adalah video spoiler konten, siapin makanan, minuman, cemilan yang halal, santai and relax. Awal film diperlihatkan ada sekelompok remaja yang bernama Nick, Sam, Alia, Fiza, Adli, Kecik, dan Wari. Jadi ceritanya pada saat itu mereka sedang liburan di sebuah hutan. Nick, Sam, Adli, Wari, dan Kecik adalah seorang siswa asrama, sementara Alia dan Fiza hanya ikut dan mengantarkan liburan mereka saja. Alia adalah kakaknya Adli. Selain itu, ternyata Wari diam-diam menyukai Alia. Wari yang membawa kamera memanfaatkan untuk dia mencoba mendekati Alia. Janganlah tak gambar. Hari itu pokoknya mereka sangat menikmati liburannya. Tapi walaupun mereka sedang liburan, sebagai seorang muslim mereka tidak lupa dengan kewajibannya. Di saat orang-orang berkumpul bersama, Wari dengan kameranya berjalan-jalan menikmati suasana hutan sendirian. Saat itu dia tak sengaja menginjak sebuah botol yang tergeletak di tanah. Botol itu masih utuh dan masih tertutup. Karena merasa penasaran, Wari lalu membuka tutup botol tersebut. Dalam botol itu mengeluarkan kepulan asap, dan di saat bersamaan tangan Wari terkaget hingga botolnya terjatuh dan pecah. Wari terheran isi dalam botol tersebut. Terlihat ada sejenis hewan yang sudah membusuk, dan tiba-tiba Wari dikagetkan dengan suara yang memanggil dirinya dari arah semak-semak. Wari tidak begitu menghiraukan dengan apa yang barusan terjadi. Dia pun lalu pergi menghampiri yang lainnya. Tak jauh dari sana ternyata masih banyak botol-botol tersebut yang berserakan dan ada sesajennya. Terlihat juga ada sebuah tulisan di pohon yang menggunakan darah. Di asrama kita diperkenalkan dengan seorang ustadz. Ustadz yang terlihat masih terluka di tangannya. Diketahui kalau Ustadz Nasmi telah mengalami kecelakaan mobil. Dari kecelakaan tersebut harus menewaskan istri dan anaknya. Dia bertemu dengan pimpinan dari asrama. Dengan sangat terpaksa meminta kepada Ustadz Nasmi untuk masuk kerja karena beliau ada urusan yang sangat mendesak dan juga sangat penting. Dia meminta Ustadz Nasmi untuk menjaga asrama selama dia pergi. Ustadz Nasmi sedang dalam ujian yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa, karena kesedihan terbesar manusia adalah kehilangan orang yang kita cintai. Tibalah waktu mereka untuk kembali pulang ke asrama. Singkat cerita, sampailah mereka di depan asrama. Ternyata mereka ini bolos dari asrama hanya untuk bisa menikmati liburan. Hal itu memaksa mereka harus masuk melalui pintu belakang. Setelah itu mereka pun kembali masuk, dan Fiza dengan Alia pun kembali pulang ke rumah. Setelah kepulangan mereka liburan ke hutan itu, di sini hanya Wari yang tiba-tiba saja mengalami gangguan aneh. Dia mendengar ada suara seseorang dari arah gudang yang memanggil namanya. Wari pun lalu mencoba untuk memeriksanya, tapi di sana tidak ada siapa-siapa dan hanya terdengar ada suara aneh dari dalam gudang. Ternyata mereka ketahuan bolos oleh Ustadz Nasmi. Apapun alasan yang mereka berikan, sudah tidak bisa lagi membohongi Ustadz Nasmi. Sebagai hukuman mereka disuruh untuk membersihkan kamar mandi. Di antara mereka hanya Wari yang dari tadi tidak terlihat lagi. Sementara itu tiba-tiba listrik di asrama kini malah mati. Internet tak ada, backup. Di lain sisi, Wari yang kini mulai bertingkah aneh.
Dia yang hanya terdiam saja. Lalu kita diperlihatkan bayangan saat dia berada di hutan yang menemukan botol itu. Ternyata akibat kepulan dari asap yang Wari hirup, dalam botol kini merubah Wari menjadi aneh dan terlihat wajahnya menjadi pucat. Kemudian Wari merasa mual dan muntah-muntah. Untung saja Nick dan yang lainnya menemukan Wari di sana. Awalnya mereka menganggap Wari hanya demam saja, lalu membawa Wari ke kamar. Di sini mereka membagi tugas. Adli yang akan mengambil obat, sementara yang lainnya diminta untuk menjaga Wari. Perlahan-lahan Wari kini mulai berubah. Mereka tak sadar kalau Wari yang sudah kerasukan. Bertemulah Adli dengan Pak Ustadz Nasmi. Dia lalu memberitahukan kepada Ustadz Nasmi soal keadaan Wari saat ini. Wari makin menjadi tak terkendali, bahkan di dalam mulutnya mengeluarkan darah hitam dan tiba-tiba Wari kini menjadi seperti zombie. Dia mulai menyerang mereka yang ada di sana. Di waktu bersamaan Ustadz Nasmi datang dengan menggunakan senter. Wari yang melihat ada cahaya langsung berlari menjauh. Mereka tidak tahu kenapa Wari yang tiba-tiba bisa menjadi seperti itu, dan kini mereka harus terjebak di asrama dengan kondisi mati lampu ditambah sinyal HP tidak ada sinyal. Ternyata Wari yang kini sudah berubah menyerang orang-orang di sana, tapi anehnya di sini Wari membuat mereka menjadi kerasukan sama seperti dirinya dengan menuliskan sebuah simbol di tubuh si korban. Lalu tak lama kemudian orang itu bangkit kembali seperti layaknya orang yang terinfeksi virus lalu menjadi zombie. Dengan waktu yang singkat, orang-orang di sana pun sudah mulai berubah. Adli dan Ustadz Nasmi yang mencari keberadaan Wari sekaligus akan mencari sinyal. Mereka belum sadar kalau para zombie kini sudah mulai berkeliaran. Ustadz Nasmi memasuki ke salah satu ruangan. Betapa terkagetnya ia melihat para muridnya kini mereka sudah seperti monster binatang buas memakan tubuh temannya sendiri. Ustadz Nasmi berusaha berlari menghindari dari kejaran mereka. Dia yang hampir saja menjadi mangsa, tapi untung saja Pak Ustadz menyalakan lampu senternya dan seketika zombie yang menyerang Ustadz pun langsung kabur. Sepertinya kelemahan para zombie itu tidak bisa melihat cahaya dari lampu. Keadaan di asrama kini sudah mulai kacau. Korban berjatuhan dan mereka yang sudah menjadi zombie. Adli yang berada di luar masih mencari sinyal. Akhirnya dia mendapatkan sinyal walaupun hanya sedikit. Dia lalu segera mencoba menghubungi kakaknya Alia. Namun karena sinyal yang buruk, telepon dari Adli yang tidak terlalu jelas terdengar oleh Alia dan kemudian terputus. Tak lama kemudian keberadaan Adli diketahui oleh para zombie. Adli mencoba untuk bertahan, namun dia terkena gigitan dari si zombie. Adli masih bisa melawan, menikam zombie itu dengan gunting. Setelah dia melihatnya, ternyata itu adalah Wari. Adli pun sangat shock. Namun Wari tidak benar-benar mati. Dia kini bangkit kembali. Sementara Alia sendiri merasa khawatir dengan adiknya. Dia lalu meminta visa untuk kembali ke asrama. Dia takut kalau terjadi sesuatu kepada Adli. Ustadz Nasmi yang masih berada di luar, dia melihat orang-orang yang kerasukan seperti zombie itu berkumpul di suatu tempat dan terlihat juga Wari ada di tengah-tengah mereka. Wari menjadi pimpinan dari mereka yang kini sudah kerasukan. Adli kembali masuk ke dalam kamar yang di sana masih ada Sam dan juga Kecik. Mereka semuanya belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Wari yang berada di salah satu ruangan, dia membuat simbol-simbol tulisan yang sama dengan yang ada dalam hutan. Mungkin kalau itu semacam ritual pemujaan kepada iblis. Aku tikam dia.
Akhirnya Alia dan Fiza pun sampai di gerbang asrama. Mereka yang melihat kondisi asrama yang kini sudah gelap gulita semakin meyakinkan Alia kalau ada sesuatu yang tidak beres. Adli dan Kecik kembali keluar untuk mencari Ustadz Nasmi. Namun Adli yang kini mulai merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya. Dia muntah-muntah, gejala yang sama persis seperti yang dialami Wari sebelumnya. Adli mulai curiga dengan kondisi keadaannya sekarang. Dia lalu meminta kepada Kecik untuk kembali. Adli keluar untuk mengalihkan si zombie. Dan saat si zombie menyerang Adli, zombie itu seperti tahu dan mencium aroma tubuhnya kalau Adli adalah bagian dari mereka. Mengetahui hal tersebut, Adli pun sadar kalau dia yang kini sudah seperti mereka. Alia dan Fiza masuk lewat jalan belakang. Mereka belum tahu apa yang terjadi dan tiba-tiba mereka pun kini yang diburu oleh zombie yang ada di sana. Untung saja Ustadz Nasmi dan Satpam mendengar teriakan mereka. Ustadz Nasmi sudah tahu kelemahan para zombie. Dia menyerang dengan menggunakan lampu senter yang diarahkan ke muka si zombie. Mereka semuanya kini berkumpul kembali di dalam kamar. Alia menanyakan keberadaan Adli ada di mana. Tak lama kemudian Kecik datang kembali dengan wajahnya yang sangat ketakutan. Lalu dia mengatakan kalau Adli kini menjadi seperti Wari. Keadaan sudah makin kacau. Ditambah Kecik dan Sam malah bertengkar. Mereka harus mencari cara bagaimana untuk bisa keluar dari asrama. Sedangkan kunci mobil Fiza yang ada di tas terbawa oleh salah satu zombie. Ustadz Nasmi memberitahukan kepada mereka semuanya kalau para zombie itu takut dengan cahaya dari lampu. Harapan mereka satu-satunya untuk bisa selamat adalah menghidupkan genset yang ada di gudang. Namun genset itu kini kondisinya rusak. Kebetulan Fiza adalah seorang montir. Mungkin saja Fiza bisa menghidupkan kembali, tapi tidak mungkin jika mereka semuanya ikut dengan Fiza ke gudang. Di sini Ustadz merencanakan sesuatu untuk mengalihkan perhatian para zombie. Lalu mereka pun diminta untuk berpencar dan bertahan sekuat mungkin sampai genset itu bisa menyala. Sedangkan Ustadz Nasmi bersama Alia akan menuju ke lantai atas untuk mencari sinyal. Nick yang masih dalam keadaan sakit menunggu di dalam kamar. Adli yang masih setengah tersadar bertemu kembali dengan Wari yang ada di salah satu ruangan. Wari mempengaruhi pikiran Adli. Adli pun langsung terdiam dan meminta kepada Adli untuk ikut bersama Wari. Wari pun menuliskan simbol-simbol tersebut ke wajahnya Adli dan seketika Adli kini sudah berubah total menjadi bagian dari mereka. Aku minta maaf, Wari. Di tengah perjalanan, Ustadz Nasmi dan Alia malah bertemu dengan Adli. Awalnya Alia tidak tahu dan mencoba mendekatinya. Namun tiba-tiba saja Adli langsung menyerang Alia. Ustadz Nasmi mencoba melawan Adli, tapi kekuatan dari zombie Adli sangatlah kuat. Hubungan darah antara Adli dan Alia mampu membuat Adli sedikit sadar. Dia lalu melepaskan Alia. Adli tahu kalau dirinya sudah tidak akan bisa bertahan lama. Dia sempat pamit kepada Alia dan meminta Alia untuk menjaga ibu dan ayah mereka. Sebelum terlambat, Adli lebih memilih menjatuhkan dirinya dari atas lantai. Adli pun tewas. Buaya, janji aku lah. Ustadz Nasmi dan Alia yang kini diburu para zombie. Mereka lalu bersembunyi di salah satu ruangan. Namun ternyata di ruangan itu justru mereka bertemu dengan para zombie lainnya, Sam dan Nick yang akan menyusul mereka ke gudang. Namun sayang mereka pun tak luput dari buruan para zombie yang kini semakin mengganas menggila. Sementara di gudang Fiza, Satpam dan Kecik pun harus melawan para zombie yang sudah mulai berdatangan. Satu persatu mereka menjadi korban. Kini Satpam itu pun harus menjadi santapan para zombie. Kecik berhasil menutup kembali pintunya. Ustadz Nasmi bersama dengan Alia masih mencari tempat untuk bersembunyi. Namun karena para zombie yang sudah semakin banyak dan semakin brutal, Ustadz pun kewalahan dan harus terkena gigitan si zombie. Lalu tiba-tiba para zombie itu
berhenti bergerak. Selang beberapa saat, Wari yang menjadi pimpinan dari mereka pun muncul. Wari mencoba untuk mempengaruhi pikiran Ustadz Nazmi dengan berkata jika Ustadz Nazmi ikut bersama dengan Wari, maka Wari menjanjikan tidak akan ada lagi penderitaan yang dialami oleh Ustadz Nazmi. Tak hanya sampai di situ saja, Wari mencoba mengingatkan Ustadz Nazmi kepada istri dan anak-anaknya, di mana saat mereka mengalami kecelakaan hebat pada saat itu. Wari memperlihatkan sesosok Sarah, istrinya Ustadz Nazmi ada di sana. Sayangnya, Ustadz Nazmi ini tergoda oleh rayuan Wari. Dia memilih mengikuti ajakan Sarah, padahal semuanya itu hanya tipu daya iblis. Sebelum semuanya terlambat, Ustadz Nazmi membawa Alia keluar lewat pintu belakang dan meminta dia untuk kembali menemui Fiza dan yang lainnya di gudang. Ustadz sadar kalau dirinya sudah terjebak ajakan dari Wari. Dia tidak akan selamat lagi dan sebelum semuanya terlambat, Ustadz menyuruh Alia untuk segera pergi. Ustadz Nazmi lalu membuka tabung gas yang ada di sana. Sebelum dia menjadi bagian dari mereka, Ustadz Nazmi memilih untuk meledakkan ruangan tersebut dan menghancurkan para zombie yang ada di sana. Di saat bersamaan, Fiza dan Kecik akhirnya berhasil menghidupkan gensetnya, dan setelah lampu menyala, seketika itu juga para zombie langsung mati berjatuhan. Dari sekian orang yang ada di asrama, tersisa tinggal hanya Alia, Fiza, dan Kecik yang masih berhasil selamat. Pihak media hanya mengetahui kalau kematian orang-orang di sana hanya karena kebakaran yang terjadi, dan di akhir film ternyata masih ada korban lainnya yang masih bisa selamat. Belum diketahui siapa dia karena mukanya yang habis terbakar, dan tiba-tiba film pun selesai. Dari segi cerita, secara keseluruhan film ini cukup bisa dinikmati. Alurnya bisa dipahami dengan tensi yang semakin meningkat hingga ending film. Hanya saja film ini akan lebih bagus jika dibumbui genre religi yang kuat kayak Munafik gitu loh guys, sehingga penonton ikut terhanyut menikmati film ini secara keseluruhan. Dan kejadian mistis di sungai dan simbol enggak terjawab di alur cerita film ini. Oke teman-teman, sekian, semoga kalian terhibur. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.